Puji Tuhan, kita akan memuliakan dan menyembah Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang layak dipuji dan disembah, dimuliakan dan diagunkan selain nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, persoalan yang kita alami, percayalah Yesus adalah satu-satunya jawaban. Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bertahtalah dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan biarlah kami semua menikmati kuasa kemuliaan-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang menikmati hadirat-Mu secara online. Kami tahu Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau berkuasa untuk melakukan apa saja, sebab Engkau adalah satu-satunya jawaban bagi kami. Kami buka ibadah raya GPD Jemaat Elohim hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya semua kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana. Pahitnya semua kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku bersayap. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, Tuhan hatiku bersayap. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya.
Yesus kau kebenaran yang benar menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, oh, selama ku hidup, ku hidup masalah tak bisa, masalah tak bisa menjauhkan, sakit tak bisa, sakit tak, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 amin. Immanuel bagi kami, Engkau yang menyediakan semua kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami rindu mendengar suara Immanuel itu. Ebenezer, sampai di sini sudah Tuhan menolong kami, dan kami siap menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Allah. Urapi kami Tuhan di tempat yang baru ini, di pendopo Elohim ini kami pakai setelah kami mendoakan tadi, dan saat ini kami pakai untuk ibadah sementara waktu, dan juga akan dipakai untuk pendopo Elohim. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim, saudaraku. Ya, kita siang ini ada di tempat yang baru. Ini saya namakan pendopo Elohim. Ya, kalau dari hotel mau pakai untuk acara boleh, bisa. Ada harga khusus, baik dari Horizon, Horex, dan juga dari Grand Papua. Silakan. Tapi ini belum selesai. Kami masih pergumulan 30 sak semen lagi untuk kami mau semen. Saya bilang pasang dulu karpet. Yang penting kita bisa beribadah pada Tuhan. Kita menghemat AC. AC sekarang mahal, BBM mahal. Jadi kita alam saja. Saudara bisa pakai AC alam, kipas-kipas juga tidak apa-apa. Pagi hari ini saudaraku, saya akan berbicara tentang apakah aku rugi ketika aku mengampuni. Apakah aku rugi ketika aku mengampuni? Boleh katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Apakah aku rugi ketika aku mengampuni? Coba lihat sesama kiri kanan. Katakan 2, 3. Apakah aku rugi ketika aku mengampuni? Sekali lagi 2, 3. Apakah aku rugi? Saudara, apakah Anda pernah mempunyai pengalaman dalam hidup saudara ketika seseorang bikin salah kepada saudara, orang menyakiti hati saudara, kemudian saudara membenci dia, kemudian hidup saudara jadi berantakan karena saudara membenci, berpikir tentang dia terus menerus, sehingga saudara tidak punya pegangan hidup. Mungkin saudara punya pengalaman seperti itu. Atau mungkin yang kedua, saudara punya pengalaman ketika saudara
orang yang bersalah kepada saudara, saudara sudah ampuni dia, kemudian minggu depan atau bulan depan dia buat hal yang sama kepada saudara, apakah saudara mau mengampuni orang model seperti ini? Saudara tidak perlu jawab, saudara jawab pada Tuhan. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua secara bergantian, dan ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat bilang amin. Temanya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga yang sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihat, dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sama-sama 16:23. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ceritanya seperti ini. Pada satu ketika ada seorang tuan rumah, dia pergi keluar dari rumah, dia mencari pekerja untuk di kebun anggur. Saudara lihat di sana ada kebun anggur, iya kan, ilustrasi langsung dapat kan? Ada kebun anggur di sana, iya. Kemudian saudara, kalau saudara lihat orang ini yang sebagai owner, sebagai pemilik daripada kebun anggur itu. Padahal dia punya anak buah banyak, tetapi dia tidak pakai anak buah, dia pergi sendiri, saudara bayangkan. Dia lakukan hal itu. Dan saudara, dia pergi, firman Allah bilang, pagi-pagi benar. Ada berapa tahap dia pergi? Pertama, pagi-pagi benar. Kedua, jam 9. Ketiga jam 12. Keempat jam 3. Dan yang kelima jam 5. Luar biasa.
5 kali pemilik ini keluar untuk mencari orang untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Dan mereka deal, satu orang dapat berapa? 1 dinar. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dari cerita ini saudara, ada 3 hal penting yang saya mau sharing buat saudara. Yang pertama kita lihat di sini, yaitu di ayat yang ke-13. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-13. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar?" Jadi mereka sudah deal-dealan, sudah sepakat untuk mendapat upah sedinar. Iya. Karena apa saudara? Dia owner, dia punya hak sepenuhnya memberikan berapa gaji untuk pekerja itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari inspirasi yang luar biasa ini saudara, dia seorang mandor dan juga dia seorang owner, yang pemilik kebun anggur itu. Dia sendiri yang pergi mencari orang dikerjakan di kebun anggur. Luar biasa saudara. Di sini kisah ini berbicara tentang Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang punya pekerjaan Tuhan yang besar di dunia ini saudara. Dia sendiri datang ke dunia ini untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Yang percaya katakan amin. Kami hamba Tuhan adalah alat yang tidak berguna saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang menjadi owner, punya pelayanan kerajaan surga yang besar, kerajaan Allah. Dia yang telah turun sendiri mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita bersyukur di antara jiwa-jiwa ada saudara, ada saudara, ada saudara, ada saudara. Dia membawa saudara dalam pekerjaan dia. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Ketika LD pertama melamar di Bank Glen Papua, terus setelah diterima, dia bilang terima kasih, saya sudah diterima dan saat ini saya resign. Kaget, loh kenapa kamu baru terima langsung kamu resign? Ya, saya tidak cocok dengan tempat itu. Itu bukan tempat saya. Tapi kalau kamu mau apa? Ini. Oke. Berarti kamu diterima. Siap. Di dunia kita bisa atur owner sesuai dengan skill kita. Tapi bagi Tuhan kita tidak bisa atur Tuhan. Mengerti saudara? Tuhan mau pakai kita skill apapun untuk jadi apapun, kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu baik untuk saudara dan saya. Amin saudaraku. Dan saudaraku, dia mencari orang di dalam kebun anggurnya dan senantiasa dicari orang-orang yang terhilang sampai hari ini. Berapa kali saudara dicari? Luka Yesus ada berapa? Luka Yesus ada berapa? 5 luka Yesus. Artinya bahwa mulai pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 5, jam 3, jam 5, dia terus mencari sampai hari ini. Mungkin ada teman saudara, ada kerabat saudara, ada orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Dia sementara cari. Kadang ada waktu malam kita tidak bisa lagi bekerja. Selagi hari masih siang kita bisa bekerja. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, kita lihat di sini bahwa bagian yang pertama ini, bahwa owner dia memberikan gaji sedinar dari semua apa yang dia bisa lakukan itu. Sehingga sampai detik ini
dia terus jalan keluar mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, saya bilang sama keluarga saya, kita tidak boleh kasih jemaat tempat yang hina. Kita berikan yang terbaik, saudara. Saudara, ini kami siang malam kami bangun. Iya. Karena tidak mungkin dong saudara tinggal ibadah di tempat yang kumuh. Dan saya bilang kita harus bikin yang terbaik. Mari teman-teman yang mau ambil bagian dalam pelayanan datang. Terima kasih kemarin yang sudah kerja bakti. Yang belum tidak apa-apa. Jam 5 pun sudah datang tidak apa-apa, asal sebelum Tuhan datang. Ada yang ketawa, berarti dia mengerti. Baca WhatsApp ada kerja bakti, buang saja. Itu kan gembala yang bicara, bukan Tuhan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Tapi saudara, Tuhan mengasihi saudara. Walaupun saudara tidak datang jam pagi-pagi, saudara datang jam 9, saudara datang jam 5, tinggal 1 jam tutup ini, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tapi ya, jangan saudara jadi pemalas, jadi orang yang rajin bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua. Kedua, saudara perhatikan di sini, Matius pasal 20 ayat 12. Katanya mereka yang masuk terakhir darinya hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara, ketika bagian yang kedua, apa rema yang bisa kita ambil di sini? Ketika waktunya mau membayar gaji, dikumpul lah mereka. Kemudian dipanggil yang lebih dulu masuk jam pagi-pagi benar. Ini kau punya gaji 1 dinar. Terus sudah perhatikan, jam 9 1 dinar, jam 12 1 dinar, jam 3 sudah, jam 5, enak sekali yang jam 5. Halo? Enak kan tidak yang jam 5? Enak kan tidak? Kerja 1 jam 1 dinar. Mereka ngamuk. Mereka bilang, wah, masa bisa Tuhan? Tuhan masa bisa begitu? Mereka marah sama owner. Tidak bisa begitu. Kami bekerja sehari suntuk dari pagi sampai malam. Saudara yang mungkin belum bersama-sama dengan saya dan istri keluarga ketika kami merintis, itu mungkin pagi-pagi untuk saya merintis. Ada keluarga-keluarga yang mendampingi saya, dan mungkin gereja kedua saudara belum ada, atau gereja ketiga saudara baru gabung, atau saudara belum bergabung sama sekali, saudara baru bergabung sekarang, gereja yang ke-6. Ini gereja yang ke-6 saudara, bukan naik tapi menurun saudara. Katanya begitu. Itu gereja yang bagus, itu gereja yang ke-5, ini gereja yang ke-6. Tapi saudara tetap gajinya sama. Berapa? 1 dinar. Nggak apa-apa saudara. Jangan, aduh, saya tidak ikut Bapak Gembala merintis dari nol, nggak apa-apa. Yang penting sekarang saudara ada stay dalam pelayanan 1 dinar. Itu dia yang penting. Pak Anton, Pak Anton biar baru masuk 1 dinar Pak Anton. Dibanding dengan yang lain-lain, kalau terlambat malas-malas ya tidak dapat juga. Ada amin? Kita belajar makna rohani ini. Ketika dia melihat, dia fokus kepada orang lain, kepada keberhasilan orang lain, dia mulai marah. Kenapa dia 1 dinar sama dengan saya? Sudah lihat, terkadang kita fokus kepada keberhasilan orang lain. Kenapa dia baru saja ASN, dia sudah dapat beli mobil, dia baru pengusaha, dia sudah bisa beli rumah, dia sudah begini. Betul saudara? Ada cerita saudara.
Pak, itu tetangga sudah beli mobil baru. Baru Papa, sabar, nanti sedikit lagi Papa punya pica. Oh, Papa kapan pica Pak? Oh, sabar. Ada yang ketawa ini. Kemudian, Pak, itu tetangga sudah beli motor baru. Sabar, sedikit lagi Papa punya pica. Pak, itu tetangga sudah beli rumah baru. Sabar. Kapan Pak? Ini kok punya muka yang mau pica dari Papa. Saudara, kalau kita iri hati, itu yang tadi, dia lihat orang lain jadi iri hati. Betul loh? Ini dia pelajaran, tidak boleh kita iri hati. Orang pakai apa, pakai handphone yang mahal, tinggal di rumah bagus atau apa, itu urusan dia dengan Tuhan, itu berkat dia dengan Tuhan. Amin. Saudara pun tidak perlu iri kepada dia. Iya. Halo? Ada amin? Sehingga kita lihat di sini, kita jangan fokus pada berkat orang lain, tapi fokus kepada diri kita bersyukur. 1 dinar bisa saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Luar biasa. Dan saudara lihat, pekerja yang pertama sangat iri hati. Dia lihat orang lain sama dapat 1 dinar. Iri hati. Jangan saudara iri hati. Kan kalau kenapa saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, oh saya tidak dapat lebih. Kenapa ini dia baru melayani Tuhan, dia sudah dapat lebih. Kita harus bersyukur. Jangan lihat berkat itu, tapi lihat kemurahan Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, kita lihat apa makna ketiga, rema ketiga yang kita dapat lewat kisah ini. Ada di ayat yang ke-13, kita lihat. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Aku tidak berlaku tidak adil." Saudara, di sini ada kata saudara. Bayangkan. Coba kalau Pak Roy, Bapak kasih gaji semua, terus ada yang datang demo Bapak tidak adil, Bapak kenapa bikin begitu semua, Bapak bilang apa? Tak tahu saya siapa, ya kan? Kadang-kadang begitu kan? Tapi dia bilang, saudara, wah kelemah lembutan ini luar biasa. Wah luar biasa, dia lemah lembut sekali, bilang saudara. Luar biasa, saudara, perkataan ini yang sangat menggugah sekali. Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat? Haleluya. Bukankah kita sudah sepakat? Allah tidak pernah tidak adil. Yang setuju katakan amin. Dia tetap Allah yang adil dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak pernah tidak adil. Selalu dia tetap adil untuk kita. Saudara, kita lihat di sini, walaupun owner, dia sudah sakit hati, dia sudah dicaci maki, dia sudah dikata-katain seperti itu, dia sudah dibenci oleh anak buahnya, pekerja-pekerja pasti sudah demo. Sini tidak tulis tapi pasti mereka sudah jengkel. Kalau zaman now itu sudah demo, saudara. Dulu belum ada istilah demo ya. Haleluya. Tetapi dia bilang, saudara mau mengampuni, biar dia menyakiti hati kita. Saudara, katakan saudara. Biar dia suami menyakiti hati, istri menyakiti hati, bilang dia, saudara. Biar dia teman menyakiti hati, bilang dia, saudara. Haleluya. Saudara itu pasti ada ikatan. Ya, saudara tidak bisa hilang karena ada hubungan darah. Haleluya. Yesus memanggil saudara dengan saya. Walaupun kita bilang, Tuhan engkau tidak adil, kenapa engkau bikin begini, di sana banjir, di sini banjir, di sana begini. Tapi dia bilang, saudara, apa yang aku buat itu yang terbaik untuk engkau.
kepada Tuhan, kenapa orang lain sehat tapi saya sakit-sakitan terus, mengapa dan mengapa? Dia berkata, saudara, saya sudah beri yang terbaik untuk engkau. Saudara, kuncinya saya ada pada kesimpulan, yang punya pekerjaan seharusnya, saudara lihat, seharusnya yang marah siapa? Tuannya. Kan hak dia kan, saudara. Dia mau kasih 1 dinar, setengah dinar, 2 dinar, itu kan hak dia. Jadi kalau dia mau kasih berkat buat Pak Joe lebih besar dari saya, itu hak Tuhan. Halo? Itu hak dari Yesus untuk memberikan. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni kita, siapa berani untuk tidak bisa mengampuni? Oleh sebab itu tema di pagi ini, apakah aku rugi ketika aku mengampuni? Apakah saudara rugi ketika saudara mengampuni? Halo? Yesus saja yang memiliki hak otoritas. Dia mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Apatah lagi saudara dan saya. Oh saudara, mari kita belajar mengampuni orang yang lain, sehingga kekuatan Tuhan akan penuh dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat renungan di pagi hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kapanpun kami dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami belajar seperti Yesus mau mengampuni orang lain, seperti diri kami sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini, apakah rugi ketika aku mengampuni? Tentu tidak. Semua katakan tidak. Semua katakan tidak. Tidak rugi ketika kita mengampuni. Justru berkat Tuhan ketika kita belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar mau mengucap syukur. Kami tidak mau bersungut-sungut, berbantah-bantah kepada pencipta. Kami tidak mau berbantah-bantah kepada owner kita. Owner di atas segala owner, pemilik seruas sekalian awan, Tuhan Yesus Kristus. Kami belajar walaupun situasi saat ini panas, cuaca yang panas, di mana-mana ada hujan dan lain sebagainya, tapi hati kami tetap dingin, bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sedetik pun, tidak pernah. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan
kesesakan. Apapun persoalan, Kau buktikan Tuhan sanggup mengeluarkan dan memulihkan kita dari semua persoalan itu. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan